Peristiwa santet di Depok. Di zaman serba canggih seperti sekarang, sulit rasanya mempercayai praktek ilmu hitam seperti pesugihan, santet, sihir, susuk, dan lain sebagainya. Namun, itu semua masih ada, nyata meski tak kasat mata. Seperti kita tahu, ilmu kanuragan dan ilmu gaib memang telah lama melekat dalam budaya nenek moyang bangsa Indonesia. Mulai dari zaman kerajaan-kerajaan dahulu, ilmu hitam atau ilmu sihir kerap digunakan untuk menyerang lawan atau saingan dari jarak jauh. Dengan banyaknya kerajaan di Indonesia, berarti banyaknya keanekaragaman suku bangsa dan tentunya memicu banyaknya jenis ilmu gaib yang dimiliki oleh masing-masing suku. Pada umumnya, ada dua jenis ilmu gaib, yakni sihir putih atau ilmu putih mengacu pada penggunaan kekuatan gaib atau sihir untuk tujuan baik dan tanpa pamrih. Praktisi sihir putih biasanya diberi gelar seperti pria atau wanita bijak, penyembuh, atau penyihir putih. Sedangkan ilmu hitam atau tenung secara umum biasanya merujuk pada penggunaan kekuatan gaib atau sihir untuk tujuan jahat dan egois. Ilmu-ilmu hitam ini sendiri memiliki berbagai tujuan, mulai dari menambah kekayaan agar terlihat menarik, hingga mencelakai orang lain untuk membalas dendam. Tapi yang pasti, apapun praktek ilmu hitam yang dipilih, biasanya dalam prosesnya kerap melibatkan perjanjian dengan jin dengan syarat atau tumbal lewat perantaraan dukun dengan ilmu tertentu. Santet adalah upaya seseorang untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh dengan menggunakan ilmu hitam. Biasanya santet sering dilakukan orang yang mempunyai dendam karena sakit hati kepada orang lain dan mampu mencelakai target sampai sakit bahkan meninggal dunia. Santet dapat dilakukan sendiri maupun dengan bantuan seorang dukun, di mana sihir dan santet merupakan tipu daya iblis yang biasanya dilakukan oleh perantara dukun, tukang sihir, paranormal, maupun orang pintar. Santet bisa digolongkan ke dalam cabang sains bernama pseudoscience, yaitu pengetahuan, keyakinan, atau praktek yang diklaim ilmiah namun tidak ada bukti yang jelas untuk mendukungnya. Ilmu sihir ini ditargetkan untuk orang yang memiliki dendam, sakit hati, hingga iri hati. Santet disebut-sebut sebagai cara membunuh tanpa menyentuh, karena bisa dilakukan dari jarak jauh dengan cara mengirimkan benda atau medium tertentu pada korban. Biasanya, praktek ini biasa dilakukan sendiri maupun dengan bantuan dukun. Ada beberapa jenis santet di Indonesia. Yang pertama adalah santet kodam. Santet jenis ini bekerja ketika dukun santet mengirimkan makhluk halus seperti jin atau setan kepada korban. Nantinya, makhluk halus itu akan mengganggu korban dengan merasukinya. Kerugian yang akan dirasakan oleh korban yakni mengalami gangguan mental dan yang paling parah dapat menyebabkan kematian. Santet yang kedua adalah santet tali gaib. Tidak seperti santet kodam, santet tali gaib menggunakan media tali untuk menyantet korban. Apabila terkena ilmu hitam ini, maka korban akan dikontrol dalam waktu tertentu sesuai dengan permintaan. Santet jenis ini akan menghubungkan pelaku dan korban dengan tali gaib. Santet tali gaib dilakukan secara terus-menerus. Ketika sang korban mulai terlihat kebal menghadapi santet, maka pelaku akan mengirimkan santet lagi. Santet yang ketiga adalah santet buhul cacing abin. Santet satu ini berasal dari pedalaman Sumatera. Santet buhul cacing abin menyerang urat saraf manusia. Korban dapat mengalami dampak yang fatal
seperti mengalami kelumpuhan, menderita penyakit abnormal, hingga meninggal dunia. Yang keempat adalah santet tusuk konde. Santet tusuk konde sangat populer di Jawa. Santet jenis ini akan berbahaya bagi korban karena biasanya orang yang terkena santet ini akan mengalami berbagai macam penyakit aneh yang tidak masuk akal. Korban biasanya akan mengalami seperti ditusuk pada bagian tertentu, padahal tidak ada yang menusuk secara fisik si korban dari luar. Namun, setelah diperiksakan ke dokter dengan sinar ronsen, baru diketahui terdapat benda aneh seperti jarum, silet, atau benda tajam lainnya. Biasanya, dukun santet akan meminta tumbal kepada pelaku untuk mempraktekkan santet ini. Tumbal yang diminta seperti kerbau hitam atau ayam cemani. Jenis yang kelima adalah santet lepas. Seperti pistol yang tak terlihat, santet satu ini biasanya dikirimkan oleh dukun kepada korban dengan memberikan peluru. Santet berupa peluru ini akan masuk ke dalam tubuh korban dan berdiam di sana. Orang yang mengirimnya hanya mengamati dari jauh akan reaksi korban. Santet yang keenam adalah santet susuk. Barang-barang yang biasa digunakan pada santet susuk, yakni jarum, paku, lidi, atau apapun yang dapat membuat korban merasakan sakit yang luar biasa hingga ke ubun-ubun. Media yang digunakan umumnya seperti boneka, foto, atau benda lainnya yang merepresentasikan sang korban. Jenis santet yang ketujuh adalah santet Banyuwangi. Santet Banyuwangi berbeda dengan santet lainnya seperti yang sudah dijabarkan. Jenis santet ini termasuk ganas karena umumnya menyasar pada keperkasaan pria. Santet tersebut mengakibatkan kelamin korban terkunci oleh jin. Kejantanan pria itu nantinya akan mati lemas dan tidak dapat berdiri lagi. Kesimpulannya, santet ini seringkali digunakan agar sang pria tidak selingkuh dan bersetubuh dengan orang lain selain pelaku. Pernahkah Anda, keluarga Anda, atau kerabat Anda mengalami hal-hal yang dikategorikan dengan santet? Salam sehat teman-teman Pintu Budaya. Mudah-mudahan kita semua diberikan banyak rezeki kesehatan sehingga kita dapat menghadapi keadaan pandemi yang sudah mulai berakhir. Teman-teman Pintu Budaya, berkaitan dengan santet, kami tim Pintu Budaya mempunyai sebuah cerita nyata yang tragis tentang santet. Narasumber dari cerita ini adalah salah satu teman dari tim Pintu Budaya. Kejadian ini terjadi di tahun 2000. Kisah terjadi di sebuah kota di pinggiran kota Jakarta. Kisah ini bermula dari sepasang kekasih bernama Firman dan Yuni. Firman adalah seorang pegawai SPBU di kota pinggiran Jakarta. Firman berperawakan tinggi, kurus, dan berkulit sawo matang. Sedangkan Yuni, seorang gadis berperawakan sedikit gemuk, tinggi, dan berkulit putih. Yuni bekerja di salah satu perusahaan konveksi di sekitar kota pinggiran Jakarta. Firman dan Yuni sudah berpacaran selama 7 tahun. Hubungan mereka sudah diketahui keluarga masing-masing.
Firman selama ini masih tinggal bersama kedua orang tuanya, sedangkan Yuni merantau dari Kalimantan ke kota pinggiran Jakarta. Yuni tinggal di kos-kosan. Firman dan Yuni setelah melalui masa 7 tahun berpacaran, berencana mewujudkan hubungannya ke jenjang pernikahan. Rencananya mereka ingin melakukan pernikahan di bulan Januari. Seperti pasangan yang akan melakukan pernikahan, mereka mempersiapkan tahap-tahap menuju rencana mereka. Pihak keluarga Firman mempersiapkan apa yang menjadi seserahan dan biaya persiapan. Sedangkan pihak keluarga Yuni mempersiapkan apa acara yang akan dilakukan dan tempat pelaksanaan acara pernikahan tersebut. Sebagai salah satu persiapan Yuni bermaksud pulang ke Kalimantan untuk berdiskusi dan berdialog mematangkan persiapan acara pernikahannya. Pada tanggal 17 Oktober, Yuni pulang ke kampung halamannya di Kalimantan. Yuni berada di kampung halamannya selama 7 hari, atau tepatnya dari tanggal 17 Oktober sampai tanggal 24 Oktober. Selama di kampung halaman, Yuni selain melepas rindu dengan kedua orang tuanya dan keluarga yang lain, Yuni juga mempersiapkan rencana pernikahannya dengan banyak berdiskusi dan berdialog dengan seluruh keluarganya. Selama dalam masa pulang kampung Yuni sempat berwisata ke satu daerah wisata dengan tujuan untuk menghilangkan stres dan melepas kangen dengan kampung halamannya. Saat berwisata, Yuni sempat bertemu dengan mantan kawan-kawan SMP-nya yang kebetulan juga sedang berwisata di daerah tersebut. Teman-teman Yuni itu terdiri dari 5 orang wanita dan 3 orang laki-laki. Dari 3 orang teman laki-laki Yuni, ada salah satu yang pernah berhubungan cinta dengan Yuni, yaitu bernama Denny. Yuni pernah berhubungan dekat dengan Denny sebelum Yuni merantau ke pinggiran Jakarta. Tapi mereka berpisah 1 tahun sebelumnya. Setelah pertemuan Yuni dengan Denny di tempat wisata, Denny beberapa kali datang berkunjung ke rumah Yuni. Yuni pun menerima dengan tangan terbuka kedatangan Denny. Mereka mengobrol, bercengkrama, dan bernostalgia dengan cerita-cerita di masa lalu. Semakin hari, Denny semakin sering datang ke rumah Yuni. Pada hari menjelang Yuni pulang ke perantauannya, Denny sempat mengutarakan perasaannya kepada Yuni. Denny mengatakan bahwa dia ingin menikahi Yuni. Yuni kaget karena Yuni sempat bilang sama Denny bahwa dia sedang merencanakan pernikahan dengan orang lain. Dan tujuan dia pulang kampung halamannya adalah untuk mempersiapkan hal itu. Denny sempat kecewa, tapi dia tidak memaksa Yuni untuk menjawab perasaannya kepada Yuni. Akhirnya esoknya Yuni pulang ke perantauannya kembali di daerah pinggiran Jakarta. Sesampainya di perantauannya atau di kos-kosan, Yuni bekerja seperti biasanya. Hampir 2 hari Yuni sudah bekerja setelah pulang dari kampung halamannya. Tapi pada hari kedua malam, Yuni sempat berkeluh kesah dengan teman kosnya bahwa dia mengeluhkan sakit pusing yang sangat menyakitkan. Selama Yuni dalam masa istirahat di rumah atau di kos-kosan, Yuni hanya tidur saja di tempat tidur seharian. Malam itu suasana cuaca sedang hujan gerimis dan keadaan kosan Yuni sangat sepi. Tiba-tiba pada jam 9 malam, seluruh penghuni kos dikejutkan oleh teriakan minta tolong Yuni yang sangat keras. Tapi lalu hilang dan diganti oleh teriakan Yuni yang histeris. Semua penghuni kos datang ke kamar kos Yuni untuk melihat keadaan Yuni di kamarnya. Tapi kamar Yuni pada saat itu terkunci dari dalam karena tidak bisa terbuka
Dipanggillah penjaga kos untuk bisa membuka pintu kamar Yuni. Setelah pintu terbuka, penjaga kos beserta penghuni kos yang lain terkejut melihat keadaan Yuni saat itu. Yuni terlihat melotot dan badannya kaku. Yuni berteriak histeris. Teman-teman kos Yuni berusaha menenangkan Yuni dan berusaha menyadarkannya. Serta sebagian dari mereka berinisiatif untuk membaca ayat Al-Quran. Selang berapa jam, Yuni bukannya semakin tenang, malah semakin berteriak histeris. Yuni juga sudah mulai menyakiti dirinya dengan mencakar wajahnya. Teman-teman kos Yuni memegangi tangan dan melihat. Karena kewalahan, akhirnya teman-teman kos ini menghubungi Firman sebagai kekasihnya. 15 menit kemudian, Firman akhirnya tiba di kos-kosan Yuni bersama Abdul temannya. Firman kaget dan bingung melihat keadaan Yuni. Karena semua yang ada di situ tidak bisa menenangkan Yuni, akhirnya penjaga kos berinisiatif memanggil seorang ustadz untuk bisa menenangkan Yuni. Selang 30 menit datanglah ustadz yang bernama Munawar. Oleh Ustadz Munawar, semua yang ada di situ disuruh untuk membaca Al-Quran. Sementara Ustadz Munawar mencoba menenangkan Yuni. Ustadz Munawar mencoba memberikan air putih kepada Yuni, tapi Yuni bukan meminumnya, Yuni malah menyingkirkan gelas air putih tersebut ke lantai hingga pecah. Ustadz Munawar kaget, tapi tetap berusaha terus menenangkan Yuni. Selang berapa jam setelah histeris, Yuni mulai tenang dan tertidur. Semuanya bernapas lega. 2 orang penghuni kos bernama Ami dan Santi berinisiatif menemani Yuni tidur di kamarnya. Sementara Ustadz Munawar, Firman, Abdul, dan penghuni kos yang lain pergi meninggalkan kamar Yuni. Tak lupa Firman berpesan kepada Ami untuk menghubunginya bila terjadi sesuatu pada Yuni nanti malam. Firman dan Abdul beranjak meninggalkan kos-kosan Yuni, dibarengi oleh Ustadz Munawar. Malam itu, alhamdulillah tidak terjadi sesuatu pada Yuni sampai pagi harinya. Yuni hari itu dimintakan izin oleh Firman ke kantornya untuk tidak masuk kantor. Waktunya hampir seharian diisi dengan tidur saja. Tapi kejadian malam itu ternyata belum berakhir di hari itu. Kejadian berulang di malam berikutnya, tapi selalu berakhir di pagi hari menjelang azan subuh. Sehingga Firman dan teman-teman kos Yuni selalu mendampingi Yuni, serta Ustadz Munawar pun juga dipanggil hampir setiap hari. Setiap kali Yuni histeris dan berteriak-teriak seperti orang kesurupan, mereka berusaha menenangkan Yuni. Dan kejadian itu berulang terus sampai 3 hari. Firman pun menemani Yuni dan setiap histeris dan tidak sadar. Karena sudah berhari-hari terjadi seperti itu, akhirnya Firman memberitahu keadaan Yuni kepada orang tua Yuni. Sehingga orang tua Yuni bisa mendoakan Yuni untuk bisa kesembuhan Yuni. Singkat cerita, akhirnya orang tua Yuni yang bernama Pak Sabto dan Bu Dani dipanggil untuk hadir ke pinggiran Jakarta tempat kos Yuni. Karena Yuni tidak berangsur membaik, selang 2 hari hadirlah orang tua Yuni di kos-kosan Yuni. Melihat keadaan Yuni yang memprihatinkan, orang tua Yuni memutuskan untuk membawa Yuni ke kampung halamannya untuk disembuhkan. Akhirnya dibawalah Yuni pulang ke kampung halamannya. Di kampung halamannya, orang tua Yuni memanggil orang pintar yang bernama Pak Samsul untuk membantu kesembuhan Yuni. Selang 2 hari selama dalam masa penyembuhan, keadaan Yuni semakin melemah dengan kondisi yang semakin kurus. Akhirnya Pak Samsul pun angkat tangan untuk menyembuhkan Yuni. Pak Samsul pada akhir masa penyembuhan Yuni mengatakan bahwa Yuni kemungkinan terkena sihir santet. Dan untuk menyembuhkannya, harus dicari siapa yang mengirim sihir pelet tersebut. Hal ini sangat susah dilakukan, mengingat sihir santet tidak dapat dibuktikan secara rasional. Melihat keadaan Yuni yang semakin memprihatinkan, orang tua Yuni berinisiatif membawa Yuni ke rumah sakit untuk memulihkan kesehatan raganya. Mengingat selama Yuni sakit, hampir tidak pernah makan dan minum seperti orang kebanyakan. Di rumah sakit, Yuni dirawat selama 3 hari. Dalam masa perawatan di rumah sakit, pihak rumah sakit tidak menemukan penyakit Yuni. Tapi Yuni selalu histeris dan tidak sadar. Hal ini terjadi setiap malam dan berakhir saat menjelang azan subuh. Pada saat sadar di pagi harinya, Yuni banyak menghabiskan waktu dengan tidur saja, sehingga tidak dapat diajak berkomunikasi.
Dan orang tuanya pun tidak tega untuk mengajak Yuni mengobrol karena melihat keadaan Yuni sangat kelelahan. Dalam hal ini Firman selalu diberikan informasi tentang perkembangan Yuni setiap harinya. Setelah 3 hari dirawat, keadaan Yuni tidak terlalu banyak perubahan yang berarti. Tapi ada satu keadaan yang sangat mengejutkan di malam hari ketiga Yuni dirawat. Tiba-tiba Yuni terlihat membaik dan bisa diajak berkomunikasi. Tapi yang mengherankan, pada malam itu Yuni menyampaikan permohonan maaf kepada orang tuanya, juga kepada Firman sebagai calon suami Yuni. Yuni juga minta maaf kepada Denny, teman SMP-nya. Yuni minta didoakan untuk cepat pulih kembali. Malam itu Yuni beristirahat seperti biasanya dan tertidur kelelahan. Melihat keadaan Yuni, orang tua Yuni sangat gembira dengan anggapan bahwa Yuni sudah lebih baik daripada hari sebelumnya. Esok harinya Pak Sabto dan Bu Dani bermaksud membangunkan Yuni yang sedang tidur. Digoyang-goyanglah badan Yuni, tapi Yuni tetap tidak bangun. Pak Sabto berinisiatif meraba nadi Yuni dan tidak berdenyut. Pak Sabto mencoba merasakan di lubang hidung Yuni, yang tidak ada hembusan di hidung Yuni. Akhirnya Pak Sabto memanggil dokter di rumah sakit itu. Dokter hadir di kamar perawatan Yuni. Dokter memeriksa keadaan Yuni, memencet, melihat denyut nadi Yuni, dan melihat napas Yuni, apakah Yuni masih bernapas atau tidak. Tiba-tiba dokter menyuruh perawat untuk mengambil alat bantu pernapasan. Dicoba dibantu Yuni untuk pernapasannya dengan alat bantu pernapasan. Selang 10 menit setelah dibantu dengan alat pernapasan, tidak ada perkembangan yang berarti terhadap Yuni. Yuni tetap tenang dan tidak ada denyut nadi dan suara napas. Akhirnya dokter berkesimpulan bahwa Yuni sudah meninggal dunia. Disampaikanlah kepada orang tua Yuni keadaan Yuni. Betapa hancur dan sedihnya orang tua Yuni melihat Yuni akhirnya meninggal dunia. Firman diberikan info tentang meninggalnya Yuni. Betapa hancur dan kagetnya Firman dengan berita itu. Hari itu juga Firman langsung berangkat ke Kalimantan. Sampai di rumah keluarga Yuni, Firman ikut mengantar jenazah Yuni ke tempat peristirahatan terakhir. Selang berapa hari Bapak Yuni memberitahukan Firman omongan dari Pak Samsul tentang sakitnya Yuni. Firman tidak bisa berkata apa-apa dan hanya bisa menerima kenyataan itu. Lalu pulanglah kembali Firman ke kota pinggiran Jakarta. Yang sangat membuat sedih Firman, dia tidak pernah ketemu Yuni saat sadar. Terakhir Firman ketemu Yuni pada saat melepas Yuni pulang ke Kalimantan. Dan Firman juga sedih karena tidak bisa mendampingi Yuni pada saat Yuni sebelum meninggal. Dan Firman pun tidak pernah tahu pasti sebabnya meninggalnya Yuni. Karena dari hasil pemeriksaan medis, Yuni hanya dikatakan kurang istirahat dan tidak terkena penyakit apapun. Akhirnya berakhirlah kisah cinta Firman dan Yuni tanpa pernah melakukan pernikahan. Firman saat ini sudah menikah dengan orang lain, dan peristiwa tersebut menjadi pelajaran yang sangat berharga buat Firman. Demikianlah cerita tragis tentang Ilsyir Santet. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya dari cerita ini. Dan marilah kita selalu berikhtiar berbuat baik dengan sesama. Karena kita tidak pernah tahu apabila kita berbuat jahat sama orang lain siapa yang akan membalasnya. Terima kasih.